mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yosua. Yosua pasal yang ke-1 ayat 8 dan 9. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Oke, saya akan baca untuk kita. Pastikanlah supaya kitab Taurat ataupun Alkitab, Alkitab kita, Bible, buku kudus, sentiasa dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Kajilah kitab itu siang dan malam, pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Ingatlah perintahku kepadamu supaya engkau yakin dan berani. Jangan takut ataupun tawar hati karena aku, Tuhan Allahmu, menyertai engkau kemana sahaja engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi itu adalah firman Tuhan yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel di mana mereka keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, dan lepas itu Musa memberikan mandat kepada Yosua untuk memimpin jemaat umat Israel dari Mesir terus ke tanah Kanaan. Nah, makanya apabila mereka masuk, dan dia berkatakan firman Tuhan ini, supaya kita mengasihi Tuhan seperti yang saya katakan, ataupun firman Tuhan katakan sebelum ini, supaya kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Dan begitu juga, pagi ini Tuhan mau berbicara kepada kita supaya kita yang intim dengan Tuhan. Saya pasti kita mencintai atau merindui firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Sebab kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan, kemampuan kita. Dan begitu juga kita harus mengasihi Dia dan firman-Nya yang diberitakan, yang disampaikan, yang diberikan kepada kita. Ini adalah firman Tuhan. Makanya kita harus bukan hanya mencintai Tuhan, pribadi Dia, tetapi juga apa yang dikeluarkan Tuhan. Dengan kata-kata yang dikeluarkan Tuhan di dalam Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Makanya kita harus mencintai firman Tuhan. Beritahu kepada kiri kanan kita harus mencintai firman Tuhan, ya. Makanya kita disuruh, digalakkan untuk memberi firman Tuhan itu, membaca firman itu, merenungkan firman, meditate, merenungkan. Dan juga bukan kita hanya merenungkan, tetapi kita melakukan firman. Setelah kita membaca, kita merenungkan, kita melakukan, dan kita membahagikan firman Tuhan itu yang kita baca. Seperti yang senantiasa ataupun selalu kita lakukan. Ini 4M yang selalu kita buat. Apabila kita sudah membaca, kita merenungkan apa yang kita baca. Contoh dia hari ini, dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Apa yang dia katakan di sana? Itu kita baca dan kita renungkan, meditate. Renungkan apa yang dia sebut di sana. Lepas itu kita lakukan. Bukan hanya kita merenungkan, bukan hanya kita membaca, tetapi kita lakukan firman Tuhan itu. Lepas itu baru kita kongsikan dengan teman-teman kita. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, itu adalah satu ataupun salah satu daripada tanggung jawab saya sebagai pastor di sini,
supaya saya memberi makan kita melalui firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita. Sebab kita tidak dapat memberi makan kepada rohani kita, makanan yang ada. Contoh dia nasi, lauk, dan sebagainya, betul? Oke, kita perlu makanan daripada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, kita tidak hidup oleh roti saja, makanan, tetapi kita akan dihidupkan oleh firman Tuhan. Ini yang menghidupkan roh kita. Sebab roh kita tidak dapat makan makanan, nasi, ayam, daging, dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu berikan kepada roh kita adalah firman Tuhan. Makanya orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Siang dan malam dia melakukan, siang dan malam dia merenungkan, siang dan malam dia membacakan waktu, diberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jadi saudara dalam Tuhan, selain daripada penjelasan yang di atas, firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri. Seperti dalam Yohanes, kita balik kembali. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Sebelum dunia dicipta, sebelum apa-apa yang ada dalam dunia, firman itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Siapakah firman itu? Yesus sendiri. Siapakah Yesus itu? Dia adalah firman. Jadi jangan kita mengatakan saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus, tetapi kita bosan, tidak mau membaca firman, itu salah. Orang yang mengasihi Yesus harus mengasihi ataupun mencintai firman-Nya. Amin. Jangan kita katakan I love you Jesus, but I hate your Bible. Tidak. Kita harus mengasihi, mencintai Yesus, dan begitu juga kita mencintai firman-Nya. Kenapa? Sebab dia sendiri adalah firman itu. Paham? Kita harus mengasihi dia seperti kita mengasihi firman, begitu juga kita mengasihi Yesus, mencintai. Nah jikalau kita mengatakan bahwa engkau mencintai Yesus, takkan kita tidak mencintai firman-Nya. Sebab dia sendiri adalah firman, seperti dikatakan di sana tadi ya. Nah salah satu ataupun beberapa contoh contoh di dalam Alkitab, beberapa contoh tokoh Alkitab yang sangat mencintai firman Tuhan adalah Yosua sendiri. Kita telah baca tadi Yosua pasal yang ke-1 dan seterusnya. Dan juga kita lihat dalam Mazmur, dalam Alkitab kita yang banyak menulis, yang sebagai penulis, pemazmur adalah Raja Daud sendiri. Di sana kita melihat bagaimana dia mengatakan isi hati dia. Dia mencintai firman, dia mencintai Tuhan. Seperti rusa hauskan air, dia kata, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Begitu juga apabila kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus ada hati itu. Supaya ditempatkan hati yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu akan kehadiratnya dalam hidup kita. Supaya kita senantiasa mendekat kepadanya. Daripada kita mendekat kepadanya, sepastinya kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Amin. Sebab kita ada keinginan, ada kehausan untuk mengasihi dia, untuk mencintai dia. Begitu juga dengan firman-Nya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yosua kepada yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada hari ini
apa yang dikatakan Tuhan ataupun apa yang dikatakan Yosua dalam firman-Nya pagi ini kepada kita, apakah yang dikatakannya bagi kita yang ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kita boleh tanya diri kita sendiri ataupun kita menjawab diri, menjawab apa pertanyaan yang saya tanyakan kepada saudara. Kamu sendiri yang menjawab. Jadi saudara dalam Tuhan, apakah kamu pasti? Apakah kamu mulai kamu mengasihi Yesus? Apabila kamu percaya Yesus, apabila kamu menerima Yesus dalam kehidupan saudara, apakah kamu mengasihi Dia, mencintai firman-Nya dalam hidup kamu? Saudara, setelah saya menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan saya senantiasa berdoa kepadanya, saya senantiasa membaca firman-Nya. Jangan kita katakan saya mengasihi Engkau Yesus, tetapi kita abaikan firman-Nya, abaikan kata-katanya. Seperti mana? Kalau kita suami istri mengatakan I love you, darling, apakah bukti kamu mengatakan kamu mencintai, mengasihi pasangan kamu? Apa kamu betul-betul mengasihi dia? Apakah saudara betul-betul ada hubungan yang intim dengan dia? Apakah saudara ada hubungan yang dekat, rapat dengan dia? Ataupun bagaimana? Jadi saudara dalam Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kamu mencintai Yesus, apakah buktinya? Apakah kamu mencintai firman-Nya juga? Awal pagi apabila kamu bangun, kamu berdoa dulu, membaca firman-Nya dulu, ataupun bagaimana? Ada kita mungkin, lepas kita bangun, mandi, lepas itu apa yang kita lakukan? Apakah saudara ada membaca firman? Kalau tidak, daripada apa yang saya berikan, daripada yang lain. Ataupun kamu membaca untuk kamu diri sendiri. Daripada Alkitab ini, semuanya sudah tertulis di sini. Kamu membaca. Bila-bila. Di mana saja. Kenapa? Sebab ada dalam handphone kita kan. Ada Bible application. Kita boleh baca apa saja bahasa dia. Jadi saudara dalam Tuhan jangan lupa ya. Setelah kita bangun, kita berdoa. Lepas kita berdoa, bacalah firman Tuhan saat teduh. Saya tidak mau kamu angkat tangan, tidak apa. Itu di antara kamu dengan Tuhan. Apakah kamu membaca ataupun tidak? Jadi ini kegunaan kita. Untuk mengeratkan lagi, untuk merapatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berjauh dengan Tuhan, bagaimana kita mengatakan diri kita intim dengan Tuhan? Kalau kita mengabaikan firman-Nya, bagaimana kamu mengatakan kamu intim dengan Tuhan? Sebab salah satu daripada tools ataupun peralatan untuk kita dekat kepada Tuhan bukan hanya doa saja. Kita juga membaca firman dan melakukan firman. Jadi saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sangat jelas di sana bahwa orang yang mengasihi Yesus, dia mencintai firman. Nah, apakah saya mencintai firman? Itulah yang saya katakan tadi. Kamu jawab sendiri. Do you really love the words of God? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi ataupun mencintai, bukan mengasihi, mencintai firman Tuhan? Jadi jawaban dia, kamu sendiri yang menjawab. Bagaimana kamu mencintai dia? Firman Tuhan bukan kita simpan di dalam almari,
bukan kita simpan di dalam peti, bukan juga disimpan di atas bantal kita. Seperti ini, apabila kita tidur kita gunakan Alkitab supaya saya dapat tidur, supaya hantu takut kepada saya. Tidak, kita harus baca firman ini. Oke? Firman Tuhan, Alkitab ini bukan aziman. Dia adalah firman Tuhan. Kalau kamu membaca, pasti Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui pembacaan kita, renungan kita setiap hari. Amin. Beritahu kepada kiri kanan kita macam ini dengan dia. Jangan malas baca firman. Jangan malas baca firman. Jangan satu minggu sekali kita makan. Siapa yang ada makan sini 1 minggu sekali? Atau 1 minggu 2 kali? Tiap hari kan? Saya katakan 2 kali ya. Tidak kurang dari 2 kali kita makan setiap hari. Begitu juga firman Tuhan, kita selalu baca firman Tuhan. Mengasihi, mencintai, merindui firman Tuhan dalam hidup kita. Oke? Apa tandanya orang yang intim dengan Tuhan? Nah, kita kembali kepada firman yang kita baca tadi dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Saya harap kamu ingat ini. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Apa yang dia katakan di sana? Kayak tanda orang yang intim dengan Tuhan adalah dia senantiasa membaca firman Tuhan. Kayak dia katakan di sana tadi, pastikanlah supaya kitab Taurat ataupun Alkitab senantiasa dibaca kepada umatku. Senantiasa. Selalu. Kayak dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Oke? Dalam rumah kita baca, di dalam kereta kita boleh baca, di mana saja kita berada kita boleh baca Alkitab. Oke? Sebab Alkitab itu ada di dalam handphone kita. Jadi itu adalah satu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membaca firman Tuhan di mana-mana saja. Bukan di rumah saja ya, bukan di gereja saja, tetapi kita boleh membaca firman Tuhan itu senantiasa. Dan yang kedua, dia katakan di sana mengkaji atau belajar firman Tuhan siang dan malam. Apabila kita sudah membaca, kita mengkaji. Apakah maksud daripada kata-kata firman? Saya selalu hantar saat teduh kita, saat teduh kepada kita setiap pagi. Saya hantarkan. Saya sudah membaca dan saya sudah renungkan dan saya kongsikan kepada saudara. Supaya kita sama-sama membaca. Supaya kita sama-sama diberkati lewat daripada apa yang kita baca. Jadi kita mengkaji. Kalau kamu ada lebih daripada kajian saya itu, kamu boleh kaji lebih dalam. Yang saya berikan itu hanya simple saja, supaya kita mengerti, supaya kita memahami. Itu yang penting. Oke, kalau kamu sebagai pengkhotbah, dia lain lagi. Kamu boleh huraikan apa yang bersangkut paut dengan kita baca, kita renungkan, dan kita boleh kaji dia dengan lebih dalam lagi, lebih details ya. Jadi apa yang saya beri itu sangat simple untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan untuk kita lakukan. Dan begitu juga, kita boleh kongsikan kepada teman-teman kita. Ada orang katakan kepada saya, Pastor, saya gunakan khotbah. Saya gunakan firman Tuhan yang kamu hantar itu untuk saya berkhotbah. Silakan. Selain daripada itu kamu boleh buat sendiri renungan, boleh. Bagi kepada orang lain supaya sama-sama diberkati. Dan yang ketiga, orang yang mentaati firman, mencintai firman adalah orang yang mentaati. Ya, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan ataupun mengkaji, tetapi
mentaati firman yang telah kita pelajari. Oke, pastikan supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Ini tanggung jawab kita, bukan hanya pastor, bukan hanya pemimpin, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan. Oke, kita mentaati, belajar untuk mentaati firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, apa yang kita kirim ataupun apa yang kita terima daripada orang ataupun siapa, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan itu kita sendiri melakukannya. Oke, bukan hanya bercakap tetapi kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Itu bagian E. Oke, nah kita lihat dalam bagian B, apa janji Tuhan kepada orang yang mencintai firman-Nya. Oke, ini kata firman ya, bukan kata Pastor Ali, tetapi kata firman. Nah kita lihat juga, daripada pembacaan kita tadi dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Apa yang dia katakan di sana? Janji Tuhan kepada kita yang mencintai firman-Nya, hidup kita akan makmur dan berjaya. Makmur dan berjaya. Jadi ini janji Tuhan kepada kita. Apabila kita merenungkan, apabila kita membaca, apabila kita melakukan firman itu, Tuhan berjanji kepada kita supaya kita mendapat kemakmuran di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Saya pikir ini yang dunia cari. Kemakmuran, kedamaian, keselesaan. Semua yang baik-baik. Tidak ada kita mau yang kacau, balau ya. Ataupun kesakitan, penderitaan dan sebagainya. Kita tidak mau yang tidak baik, betul? Kita mau aman, damai sejahtera, kemakmuran dalam keluarga kita. Dan bahkan kita berjaya, sukses di dalam bisnis, dalam persekolahan, di dalam apapun yang kita lakukan kita mau berjaya, betul? Siapa yang tidak mau berjaya di sini? Tidak ada. Semua kita mau berjaya. So kalau kita mau sukses, kalau kita mau makmur, kalau kita mau damai sejahtera dalam kehidupan kita, bacalah firman Tuhan. Janji Tuhan mengatakan demikian. Jadi jangan malas untuk baca firman. Sekali lagi beritahu kepada kiri kanan kita, jangan malas untuk baca firman. Kadang-kadang saudara kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi kita lupa untuk memberi makanan roh kita. Kita lupa untuk membaca firman. Kadang-kadang kita biarkan firman itu berlalu begitu saja. Apabila kita melihat teks, apabila kita melihat message, apabila kita melihat ke firman Tuhan itu diantarkan kepada kita, kadang-kadang mungkin kita biarkan begitu saja, saudaraku. Mari kita bacakan. Baca firman. Kalau kita mau mengalami kemakmuran dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami keberjayaan di dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan kepada anak saya, baca firman. Baca firman. Berdoa. Kalau kita mau berjaya dalam kehidupan kita, harus kita membaca firman. Sebab apa yang dikatakan dalam firman ini adalah firman Tuhan. Orang yang rajin, orang yang suka, orang yang mencintai firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Sebab ini adalah makanan rohani bagi kita. Jadi saya harap bagi kita yang tahu membaca, kita baca firman. Bagi mereka yang tidak tahu membaca, kita yang pandai membaca, baca untuk mereka. Apa saja bahasa.
Kalau dia tidak paham bahasa Malaysia, kita baca IBAN kepada dia. Amen. Baca untuk kepada ibu bapa kita. Kita sekarang senang. Kita boleh baca dalam teks, voicemail, ataupun dalam recording voice kita. Lepas itu hantar kepada ibu bapa kita. Bagi mereka yang tidak tahu membaca, kita boleh buat itu. Oke? Saya mau buat tetapi banyak juga kerja ya. Banyak. Saya melakukan tentang membuat contoh. Saya membuat saat teduh kita itu berjam-jam. Saya buat dia, saya baca dulu, lepas saya baca, berkali-kali saya akan buat teks dia. Apa tema dia. Lepas itu saya buat apa pengajaran dia di sana. Lepas itu saya buat aplikasi dia. Itu bukan 1-2 menit. Jadi ada lagi saya buat di dalam IBAN. Ya, itu senang. Sebab dia memang sudah ada tiap-tiap hari sudah keluar. Itu IBAN punya Alkitab. Jadi the verse for today. Verse for today saya copy dia, lepas itu masuk di dalam Facebook dan sebagainya. Jadi saya kirimkan kepada teman-teman kita yang mungkin mereka tidak pandai bahasa Malaysia, mereka boleh baca dalam IBAN. Jadi saya harap kita terus baca firman Tuhan supaya kita dapat hidup makmur dan berjaya. Dan yang kedua, janji Tuhan bagi kita adalah kita akan menjadi yakin dan berani. Confident. Kadang-kadang kita tidak confident ya dengan diri kita sendiri. Kita tidak yakin. Contohnya dengan keselamatan kita. Ataupun dengan diri kita tidak yakin. Dapatkah tidak saya melakukan? Contoh dia, mungkin yang pertama kali memimpin, contoh dia anak kita kasih tadi ya. Mungkin dia katakan kepada diri dia sendiri, dapatkah saya pimpin? So kita sebagai ibu bapa, kita sebagai teman, kita sebagai rakan, kita beri encourage. Kita beri dorongan, kata-kata dorongan kepada dia. Supaya dia dapat yakin diri. Nah begitu juga. Last prayer meeting kita, mesbah doa. Anak kita Kristi ya. Dia katakan, Uncle, sebenarnya saya ini sangat malu. Jadi apabila kita memiliki sikap yang malu, itu bukan daripada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, Tuhan memberi keberanian kepada kita. Bukan berani untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang benar, yang baik. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang dikasihinya. Apabila kita membaca firman, Tuhan memberikan keyakinan, confident kepada kita. Saya dulu pun sama saudara. Saya tidak confident diri saya. Saya orang pemalu. Dulu semasa saya masih kecil kalau orang datang ke rumah, di mana saya lari. Saya lari ke ke tingkat atas rumah, Sadau Kukutiban. Saya di sana sehingga orang balik baru saya turun. Saya orang pemalu. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan dalam kehidupan saya, sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup saya, dan saya membaca firman, saya berdoa, dan lepas itu orang suruh saya berdoa, saya pun berani. Orang suruh saya kongsi firman Tuhan, saya pun berani. Orang suruh saya pimpin lagu, saya berani. Itu semua daripada Tuhan, bukan kekuatan saya. Begitu juga dengan saudara, betul? Makanya daripada kita membaca firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi yang kita baca, kita akan menjadi berani dan yakin. Apabila kita menyampaikan sesuatu, apabila kita bercakap, apabila kita melakukan sesuatu, kita ada keyakinan diri. Nah contoh dia, kamu dipilih sebagai seorang pastor, ataupun kamu dipilih sebagai seorang pelayan, itu bukan kehendak manusia.
Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan yang memilih. Makanya apabila Tuhan memilih kita sebagai ketua komsel, contoh dia. Sebagai pelayan-pelayan, contoh dia. Sebagai pelayan-pelayan di dalam tiap-tiap pelayanan yang ada. Tuhan mempercayakan saudara untuk memimpin, untuk melakukan itu ya. Makanya kamu harus yakin, harus berani. Kata firman Tuhan tadi, jangan pengecut. Beritahu kepada kiri kanan kita, jangan pengecut. Kalau lakukan sesuatu yang baik, ya boleh jadi pengecut. Kalau melakukan hal yang benar, hal yang betul, melayani Tuhan, kita harus berani, ya. Harus berani, bersikap berani. Saya saudara, mula-mula dulu, masa saya muda, saya katakan, kalau saya berjumpa dengan bos saya, memang saya takut. Memang saya takut. Orang atasan. Tetapi setelah saya betul-betul mengenal Tuhan dalam hidup saya. Seperti yang saya katakan tadi ataupun firman Tuhan katakan. Apabila kita membaca firman, kita ada keyakinan. Sekarang, siapapun, YB kah, siapakah, kalau dia katakan saya mau berjumpa dengan dia, pasti saya berjumpa dengan dia. Macam YB kita, Dato' Penguang, saya message dengan dia sendiri. Saya juga kirimkan, dalam live ini tidak apa. Saya juga kirimkan saat teduh kepada dia setiap hari. Dan juga YB Chiu yang baru-baru ini yang menang di parlemen kita. Saya chat dengan dia. YB, kami akan mengadakan ulang tahun gereja yang ke-6. Could you come? During that day, saya kata dengan dia, saya chat dengan dia. Dia katakan begini-begini, ya saya tidak dapat datang. Mula-mula dia katakan dapat datang. Tetapi yang baru-baru ini dia katakan tidak dapat datang, but you could you please give your statement account bank gereja kita, bagi kepada dia, jangan lambat ya. Saya akan bagi kepada dia. Saya sudah kirim surat kepada dia yang ditulis oleh IGAD. Sudah kita kirim dan juga budget yang kita perlukan. Dia minta statement account kita. Dan juga sijil ya, sijil gereja kita. Jadi saudara dalam Tuhan, kita tidak takut karena kita melakukan sesuatu yang benar. Jadi saya harap kita semua begitu. Anak saya kadang-kadang mereka takut ya. Berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang. Jadi saya sebagai bapak, sebab pengalaman ini sangat banyak. Saya katakan dengan mereka, jangan takut. Jangan takut. Kita coba saja. Begitu juga dengan Esther. Esther, anak saya yang kecil itu, yang bungsu. Saya kata dengan dia, jangan takut. Berani. Tuhan memberi keyakinan kepada kita. Apabila kami apply untuk yayasan Sarawak. Orang kata tidak dapat. Saya katakan coba saja. Kita berani coba. Puji Tuhan, dapat juga. Jadi itulah kata firman Tuhan ini, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita pasti akan terjadi. Kalau kita betul-betul percaya. Amin. Jadi yakin dengan diri sendiri. Jangan takut. Jangan nervous. Memang kita ada nervous sebab kita manusia, betul? Tetapi kita yakin diri. Dan kita berani coba. Bukan coba sesuatu yang tidak baik, tetapi kita berani mencoba sesuatu yang baik. Jadi kata firman Tuhan di sana tadi, ingatlah perintahku kepadamu supaya engkau yakin dan berani. Dia tidak takut melakukan ataupun dia tidak takut ataupun tidak tawar hati, ya, give up. Putus asa. Sebab dia pasti Tuhan akan menyertai dia kemana saja kita pergi. Ini yang saya pegang. Saya pasti, saya yakin.
saya pasti, saya tidak akan putus asa. Dalam sesuatu yang saya lakukan, saya tidak putus asa. Seperti saya belajar kan, saya belajar, dalam belajar Alkitab ini, dulu saya ambil diploma, lepas itu saya ambil bachelor, lepas itu saya ambil master saya. Saya tidak give up. Kalau saya diberi peluang untuk ambil doctorate, saya mau ambil. Tetapi sayanglah, sebab apabila saya mengambilkan, umur saya sudah 50 lebih, jadi lecturer katakan kalau lebih 50 kamu sponsor sendiri. Itu saya pikir kemudian. Saya tunggu, saya kata lepas anak saya sekolah, kalau ada duit saya akan belajar lagi. Untuk mengambil dimin saya. Kalau itu kehendak Tuhan. Itu bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya cukup. Tetapi saya mau lebih lagi mendalami firman Tuhan. Supaya dapat dikongsikan kepada saudara. Doakan itu supaya kalau kehendak Tuhan memang saya lakukan. Kalau kata Tuhan cukuplah, berhentilah saya di sana. Jadi apabila saya melakukan seperti yang saya katakan tadi, melakukan sesuatu itu, saya memang melakukan dia terus menerus sampai saya berhasil. Saya tidak akan berhenti. Jadi dia katakan di sini, Tuhan katakan kepada Yosua, jangan takut ataupun tawar hati karena aku Tuhan ya. Kalau Tuhan dapat menyertai Yosua, juga Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Anak-anak muda, ibu bapa, datuk, nenek, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dia katakan Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Kemana saja kita pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan memimpin kita, dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita. Jadi itulah yang membuat kita berani dan yakin. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Amin. Jadi kesimpulan dia, kita lihat di sana dalam Mazmur. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat ke-6. Mari kita baca bersama. Ada di belakang sana. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha, mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya, dan tidak pernah layu daunnya. Tetapi orang yang jahat tidak begitu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang jahat akan dihukum oleh Allah dan dipisahkan daripada umatnya. Orang yang taat dipimpin dan dilindungi Tuhan. Tetapi orang yang jahat menuju kebinasaan. Jadi saudara dalam Tuhan. Inilah kata firman. Kita harus mencintai firman. Baca, renungkan siang dan malam. Lepas itu kita lakukan dan kita bahagikan. 4M ya. M yang pertama apa? Membaca. Kedua, merenungkan. Ketiga, melakukan. Keempat, membahagikan. Ya, ingat. Dulu masa kita di community Lutong ini yang kita selalu lakukan 4M, 4M. Apakah 4M? Itulah dia. Ya, membaca, merenungkan, melakukan, membahagikan. Ya, mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Berkati hati kami. Beri kerinduan kepada kami Tuhan. Untuk kami membaca, untuk kami merenungkan, untuk kami melakukan dan mengongsikan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mampu, tetapi apabila Roh-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami,
kami akan dimampukan. Kami akan diberikan kasih-Mu. Kami akan diberikan Roh-Mu untuk mencintai firman-Mu setiap hari ya Bapa. Seperti pemazmur, dan begitu juga seperti Yosua dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka sangat mengasihi firman. Begitu juga Bapa kami, berkati kami Tuhan. Hamba doakan semua hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan bahkan yang bersama dengan kami secara online. Berkati mereka semua Tuhan dengan firman yang telah kami dengar pada saat ini, hari ini ya Bapa. Supaya dalam hidup kami sangat mencintai firman. Dimanapun kami berada, kami akan membaca firman. Kami akan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan kami akan melakukan firman itu Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dan kami akan mengungsikan firman itu kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami. Berkati setiap kami ya Bapa, di dalam pekerjaan kami pada hari-hari yang akan datang. Anak-anak kami yang bersekolah, Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Dan berkati pekerjaan anak-anak kami, semua jemaat-Mu, supaya Tuhan firman-Mu menjadi nyata. Supaya kami akan menjadi makmur dan berjaya di dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan hamba berdoa untuk setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Kami doakan untuk saudara-saudari kami mungkin dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka pada saat ini. Tuhan jamah mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan kami doakan untuk yang lemah dalam iman mereka. Bangkitkan mereka Tuhan. Tarik tangan mereka. Supaya mereka akan dikuatkan. Dan kami doakan untuk teman-teman kami. Keluarga kami yang ada masalah. Baik dalam pribadi, pekerjaan, ekonomi mereka. Dalam nama Yesus juga Engkau membebaskan mereka. Supaya Tuhan kami menjadi orang yang penuh dengan kedamaian, sukacita. Dan berikan kami keyakinan. Dan begitu juga keberanian untuk melakukan tugas-tugas yang Kau berikan, percayakan kepada kami. Terutamanya untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau. Keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan berikan keberanian bagi semua kami. Supaya kami dapat memberitakan Injil-Mu kepada mereka. Bapa berkati setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami hari ini sampai selamanya. Dan sebelum kami bubar dari tempat ini ya Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Dan kami doakan untuk anak-anak kami yang telah melayani dalam pujian penyembahan, multimedia, dan begitu juga Asya dan yang lain yang telah menyiapkan Tuhan minuman kami serahkan. Semua Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan berkat-Mu melimpah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Semua kita sama katakan, amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan.